Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu harap kalian masih tetap semangat dan selalu sehat. Ya, anak-anakku semua, masih di Animatik Channel. Ayo berkenalan dengan matematika. Tak kenal maka tak sayang, di Animatik kenal matematik. Ya, anak-anakku semua, pada kali ini masih di bab perpangkatan dan bentuk akar. Kalau pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai perpangkatan, ya, pada video kali ini yang kita bahas adalah mengenai bentuk akar, di mana materi yang keenam yaitu mengenal bentuk akar. Adapun tujuan video kali ini ialah diharapkan kalian dapat membedakan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai, coba kalian siapkan alat tulisnya, dan jikalau ada, siapkan juga kalkulator untuk beberapa pembuktian. Oke, kita awali pembelajaran hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tema yang mau kita bahas hari ini ialah mengenai bentuk akar. Coba perhatikan sini. Sebelum kita memulai ke bentuk akar, Ibu ingatkan lagi tentang jenis-jenis bilangan. Ya, perhatikan di sini ada bilangan asli. Masih ingat bilangan asli itu apa saja? Ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Kemudian dari bilangan asli tersebut, seperti yang ditampilkan Ibu, yaitu berupa tanaman. Tanaman ini Ibu siram ya. Kemudian tumbuh. Di situ ada angka 0. Awalnya bilangan asli ditambah angka 0, maka tanaman ini adalah kumpulan dari bilangan cacah. Seperti yang kalian tahu, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ya. Angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dari bilangan cacah, tanaman ini disiram kembali, tumbuhlah. Ada angka apa aja tuh? Ada angka -1, -2, -3 dan seterusnya. Maka tanaman tersebut merupakan kumpulan dari bilangan bulat. Seperti yang kalian ketahui, sudah dipelajari kelas 7 bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bulat negatif, angka 0, dan bilangan bulat positif. Ya, selanjutnya dari bilangan bulat. Sini tanaman masih bilangan bulat, disiram kembali akan tumbuh. Ada angka 1/2, 3/5, akar 4, akar 9, dan masih banyak lagi. Tanaman tersebut bisa dinamakan kumpulan bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Nanti kita bahas lagi ya. Kita lanjut. Dari bilangan rasional, kita siram kembali, maka akan tumbuh angka akar 2, akar 3, dan masih banyak lagi. Nah, bilangan ini, daun yang ini merupakan angka-angka yang termasuk ke dalam bilangan irasional.
yang awalnya bilangan rasional ditambah bilangan irasional, maka tanaman tersebut menyatu menjadi kumpulan bilangan real. Bilangan real itu nyata, berarti bilangan real adalah bilangan nyata. Nah, kemudian ada lagi satu yang terlepas daunnya. Nah, isinya adalah akar dari negatif 2, akar dari negatif 3, dan akar dari negatif 4. Akar dari negatif 2 itu sebenarnya tidak ada hasilnya ya, karena tidak ada bilangan kali bilangan yang sama menghasilkan bilangan negatif. Maka karena jawabannya hanya hayalan, dinamakan bilangan imajiner, imajinasi atau tak nyata. Bisa juga dibilangan non-real, ya, namanya bilangan imajiner. Nah, dari ketiganya ada bilangan real, ada bilangan imajiner, disatukan, mereka dinamakan bilangan kompleks. Selanjutnya, yang mau Ibu bahas tentang dua bilangan yang mungkin kalian masih kurang memahami. Yuk, perhatikan dua jenis bilangan berikut. Yang pertama adalah bilangan rasional. Coba, kalian tahu tidak apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B. Dengan syaratnya B-nya tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya bisa dibuat pecahan ya, bilangan rasional itu. Perhatikan contoh yang termasuk bilangan rasional. Sini ada 2,05. 0,2 akar 4. Ya, semuanya ini bisa dibuat A per B, bisa dibuat pecahan. 2,05 dibuat pecahan adalah 205 per 100. 0,2 yang ini bisa dibuat pecahan 2 per 10. Akar 4 hasilnya adalah 2. Jika dirubah ke dalam pecahan bisa 2 per 1, bisa 4 per 2, dan masih banyak lagi. Nah, semuanya ini adalah contoh-contoh bilangan yang bisa dinyatakan sebagai A per B. Itu namanya bilangan rasional. Kemudian yang kedua yang mau kita bahas adalah bilangan irasional. Bilangan yang tidak rasional. Apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai A per B. Dengan syarat yang sama, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya tidak dapat dinyatakan sebagai A per B itu yang bagaimana? Ya, maksudnya bilangannya jika hasilnya adalah berupa desimal yang angka desimal di belakangnya tidak pernah habis-habis. Masih terus saja dibagi-bagi hasilnya bilangannya tidak sama. Contohnya ya. Di sini ada angka 0,12415 dan seterusnya, bilangannya itu tidak ada yang berulang secara sama. Kemudian yang kedua ada contohnya yaitu akar 2. Akar dari 2, coba buka kalkulatornya, hasilnya berapa? Yang Ibu buka, akar 2 itu adalah 1,4141 dan seterusnya. Bilangannya terus-terusan tidak habis. Begitu juga akar pangkat 3 dari 5 menghasilkan bilangan desimal yang
angka belakangnya tidak habis-habis, tidak selesai-selesai. Itu yang dinamakan bilangan irasional. Nah, sekarang kita akan mau membahas tentang bentuk akar. Dalam bayangan kalian, mungkin yang namanya bentuk akar itu yang pasti ada akarnya. Yuk kita kumpulkan yang ada akarnya ya. Dari contoh-contoh di atas, ada akar 4, akar 9, akar pangkat 3 dari 8, akar dari 625. Dan selanjutnya tadi nih ada akar dari 125. Yang namanya bentuk akar tuh memang harus ada tanda akarnya. Tetapi yang namanya bentuk akar itu, coba perhatikan yang pertama nih, akar 4. Akar 4 itu hasilnya 2. Yang namanya bentuk akar hasilnya adalah desimal yang tidak habis-habis, terus menerus. Jadi akar 4 itu bilangan bentuk akar bukan ya, karena hasilnya 2, pas angka 2. Akar 9 hasilnya adalah 3 atau negatif 3 ya. Jadi bukan bilangan yang termasuk bentuk akar. Akar pangkat 3 dari 8 hasilnya adalah 2. Jadi akar pangkat 3 dari 8 juga bukan bentuk akar. Yang akar 625 hasilnya adalah 25. Ini juga bukan bentuk akar. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 5 bentuk akar bukan. Bentuk akar itu hasilnya harus bilangan desimal yang tidak habis-habis. Nah, yang ini termasuk bilangan akar. Yang ini juga termasuk bentuk akar. Akar 125 juga coba dibuka kalkulator. Hasilnya adalah 11,180 dan 3399 dan seterusnya. Angkanya tidak ada yang berulang. Ya, tidak habis-habis, maka ini termasuk semuanya adalah bentuk akar. Nah, dari penjelasan itu coba kalian simpulkan ya. Yang dimaksud bentuk akar itu yang seperti apa? Pengertian bentuk akar, ya, bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional. Contohnya tadi ada, ini dibacanya apa? Akar pangkat 3 dari 5. Awas, jangan salah membaca. Kalau kalian bacanya akar 5 pangkat 3, bilangannya seperti ini. Ya, jadi jangan salah menyebutkan. Yang dicontoh ini dibacanya adalah akar pangkat 3 dari 5. Ya, Ibu contohkan lagi ya supaya lebih jelas apa itu bentuk akar. Ibu contohkan ada akar. Nah, ada tanda akarnya ya. Kemudian angka di dalamnya adalah 6. Coba perhatikan, 6 itu bilangan irasional. 6 itu termasuk bilangan rasional bukan? Oh iya, 6 itu adalah bilangan rasional. Memenuhi satu syarat. Kemudian hasilnya, akar 6 itu menghasilkan bilangan irasional bukan? Coba dibuka kalkulatornya, akar 6 itu hasil desimal belakangnya habis tidak? Tidak habis-habis ya, maka akar 6 itu hasilnya adalah bilangan irasional, maka dia termasuk bentuk akar. Akar dari 0,2. 0,2 bilangan rasional.
di akar. Coba hasilnya ya, 0,2 di akar hasilnya adalah bilangan irasional. Maka ini termasuk bilangan yang bentuk akar. Contoh ketiga, ada akar dari 0,25. 0,25-nya adalah bilangan rasional. Akar dari 0,25 coba dihitung hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 0,5. 0,5 itu termasuk bilangan rasional. Maka akar dari 0,25 itu bukan termasuk bentuk akar. Lanjut, ada contoh akar dari 3/4. Coba akar dari 3, akar dari 4. Nah, 4-nya bisa diakar tetapi 3-nya tidak habis-habis. Maka bilangannya bilangan irasional hasilnya. Maka ini termasuk bentuk akar. Ya, coba contoh terakhir nih ya. Ada angka 1/36. 1/36 itu termasuk bilangan rasional. Masuk syarat pertama. Syarat kedua, hasilnya bilangan irasional bukan. Akar dari 1/36 berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 1/6. 1/6 itu adalah bilangan rasional. Sedangkan syarat bentuk akar hasilnya harus irasional. Maka akar 1/36 itu bukan termasuk bentuk akar. Sudah paham semua ya tentang bentuk akar? Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai kita bahas ya. Ibu ucapkan terima kasih sudah belajar dengan baik. Tetap selalu di Animatic Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.